4-5 tahun nggak bisa buka jalur itu, nggak semudah membalikan telapak tangan. Dieng Indah Wonosobo ya, tahu. Bengkulu mas, iya. Waalaikumsalam Bengkulu. Kemarin nggak sempat mampir ke Bengkulu. Saya dianterin sampai depan Arion meskipun penumpang tinggal saya sendiri. Terima kasih untuk terus. Oh harus dong. Jangankan ke satu orang, setengah orang aja mereka harus mengantarkan kalian sampai tujuan terakhir. Kalau nggak besok udah nggak kerja lagi mereka. Apa fungsi rolling armada itu mas? Mas, armada itu kan bikinan manusia, seperti yang kalian tahu ya, bikinan manusia. Bis baru pun bisa rusak kapan aja gitu. Apalagi bis-bis yang lama. Jadi ketika operasional harian itu jalan terus setiap hari, pasti ada satu momen di mana mereka mesin itu atau mungkin spare partnya atau mungkin mekanisme bis nggak bisa berjalan dengan baik. Nah di saat kayak gitu kan pasti butuh rolling armada buat mengganti. Ibaratnya ini bis A jalan nih ke Wonogiri, wah penumpang udah penuh, ya kan, tiba-tiba rusak, butuh bis pengganti nggak? Butuh bis pengganti. Ini bis Muria, wah penumpangnya belum diisi nih, atau udah ada penumpangnya separuh masih bisa digabung-gabungin, ya udah gabung-gabungin aja. Ini suruh jalan ke Wonogiri, ngambil penumpang Wonogiri gantiin bis ini karena mumpung belum jam keberangkatan, dan jamnya ketemu, berangkat cus ganti ini. Ini namanya rolling. Mas tumben nggak ada mania yang nanya tronton. Mungkin udah mulai banyak yang sadar, tobat, insaf dan tahu diri serta tahu realita. Paham ya, itu namanya rolling. Nah ini dari segi hukum, dari segi legalitas hukum ini namanya penyimpangan, tapi penyimpangan yang baik dan benar. Ibaratnya nakal bukan jahat. Karena apa? Otomatis bis ini punya izin, bis ini kan izinnya nggak ada, tapi sifatnya kan replace. Jatah gua 2, jatah gua 1, ya gua berangkat 1 gitu. Enggak terus jatah gua 1, gua berangkatnya 5, atau mungkin gua nggak punya sama sekali. Beda kan. Makanya dulu waktu gua ngusir bis di Madura, beberapa PO itu karena mereka nggak punya izin trayek sama sekali. Jadi jangan pakai bahasa penyimpangan di situ karena itu murni kejahatan buat gua. Terus kalau sistem perpal itu bis ini nih, misal jatah berangkat ke Jakarta, cus sampai Jakarta dia harusnya kembali dong buat hitungan 1 PP, ya kan. Nah tiba-tiba dia perpal karena rusak atau mungkin karena nggak ada penumpang atau apa gitu, itu perpal. Atau dia pas di timur, pokoknya perpal itu istilah buat bis yang hari ini jatahnya berangkat tapi nggak jadi berangkat karena banyak faktor alasan. Mas Rian pernah bilang mau beli tronton buat punya-punyaan. Iya betul. Tapi kondisinya kan nggak pas waktu pandemi kayak gini mas. Di saat ekonomi sulit. Kalau kamu udah ngerasain nyari duit sendiri, kamu pasti ngerti mana yang terbaik buat kamu. Kamu harus bijak gunain uang. Pak Haji dulu beli 1836 juga buat punya-punyaan, buat prestis, bukan buat bisnis. Jadi hal seperti itu bisa terjadi. Hanya saja lihat kondisi dan situasi. Udah tahu kondisi sulit, malah ngambur-ngamburin duit. Itu kan tolol namanya mas. Ya nggak? Masa gua harus dicap goblok cuman gara-gara pengen nyenengin mania-mania tronton? Nggak bisa kayak gitu. Faktor alasan Mas Rian tidak menerapkan sistem tektok. Keterbatasan daya tahan tubuh manusia, supirnya. Terus keterbatasan daya tahan mesin sama kondisi bis. Itu juga perlu dihitung. Terus sama faktor jalan dan faktor waktu. Karena yang namanya tektok itu nggak mungkin setiap hari waktunya sempurna. Hari pertama dia bisa tepat waktu, hari kedua dia semakin mundur, hari ketiga dia semakin mundur lagi, hari keempat dia semakin mundur lagi. Nanti yang rusak jamnya penumpang, akhirnya dia bakal ditinggalin penumpang karena bisnya telat terus. Paling yang rapi kan cuma di jam-jam pertama aja, ya kan. Kalau misalnya dari Jakarta ke Jawa, dari Jakarta ke Jawa, pasti jamnya mundur terus, pasti, nggak mungkin enggak.
nggak perlu, betul memang nggak perlu. Tapi kita perlu buat prestis. Bahasanya prestis itu apa ya? Yes, buat punya-punyaan lah. Tapi yang namanya prestis itu kan sesuai keadaan perusahaan. Lu punya duit 1 miliar, oke lah. Yang 900 untung, 100 buat prestis, buat jaga nama bahasanya. Tapi kan itu bukan hal yang urgent. Manusia kan harus bisa memilih mana kebutuhan premier, mana sekunder, mana tertier. Mas, pernah nggak ada waktu ada laka bus keluarga korban untuk perusahaan? Lu pasti, bukan pernah, tapi pasti ada tuntutan. Ketika kita kecelakaan di jalan, ada dua hal yang wajib diterima oleh para korban. Satu, santunan dari perusahaan. Dua, santunan dari negara. Makanya kenapa kok Mas Ani dan kawan-kawan yang lain melarang kalian menggunakan bis-bis yang tanpa izin atau travel gelap, karena santunan dari negara nggak akan cair. Paham? Jadi santunannya ada dua, satu santunan dari perusahaan, kedua santunan dari negara. Santunan negara ini bentuknya apa? Jasa raharja. Makanya ada beberapa kasus PO bis yang dianggap nggak bertanggung jawab, ya, nakal, dia cuma menjadikan jasa raharja sebagai bentuk santunan kepada korban. Padahal beda, Mas. Santunan jasa raharja, santunan negara sama santunan perusahaan ini dua hal yang berbeda. Jangan dianggap jasa raharja cair terus perusahaan nggak mau ngasih sama sekali. Nah, ini perusahaan-perusahaan kayak gini biasanya nggak mau bertanggung jawab namanya. Ini perusahaan nggak bonafit ini. Paham ya? Ini ilmu yang kalian nggak bisa dapetin di sekolah ini, Bu. Apalagi nanya apa lagi? Mas Rian bisa punya pemikiran seperti ini karena keadaan, ya Mas, 19 tahun itu kan nggak sebentar, Mas. Emang lu pikir gua anak kemarin sore ngurusin bis? Kalian ngeliat gua kayak anak kemarin sore ngurusin bis kan karena gua baru nongol 2 tahun 3 tahun aja di media sosial. Di lapangan kan gua udah 19 tahun. Di terminal dari kecil, ya kan? Berarti perusahaan pasti punya dana atau enggak? Pertanyaannya bukan itu. Harus ngasih dana, harus ngasih santunan. Bentuknya apa ya? Tergantung. Karena nih ada lagi perusahaan yang modelnya kayak gini. Hukum ketika ada kecelakaan di jalan itu bisa terselesaikan dengan baik, entah sebelum meja pengadilan maupun di dalam meja pengadilan kalau ada surat pernyataan damai dari pihak keluarga korban. Inilah kenapa santunan dari perusahaan berperan. Karena apa? Biasanya pihak keluarga korban tuh pasti nuntut. Saya minta ganti rugi segini, ganti nyawa segini, ganti ini segini ibaratnya. Nah, kalau perusahaannya nggak bertanggung jawab, mereka nggak akan tahu yang jadi korban siapa? Kru, Mas. Karena bisa digeletakin. Kalau kalian pernah ngelihat ada perusahaan kecelakaan, bis sama krunya digeletakin di dalam masalah, entah di kantor polisi atau apa. Kadang perusahaan yang nggak bonafit, yang nakal aku anggap, itu kalau ada kecelakaan, wah udah dipasrahin sama krunya, udah lu urusin sendiri. Bisa digeletakin, supirnya nggak diurusin. Nggak ada pertanggungjawaban dari perusahaan. Ini karena dia nggak mau ngasih santunan laka sama biaya kepengurusan kecelakaan. Ini tipikal perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Jadi harusnya perusahaan pasti ngurusin. Yang dikejar pertama kali apa? Surat pernyataan damai dari pihak keluarga korban. Dan surat ini hanya akan ditandatangani oleh keluarga korban kalau perusahaan mau menyanggupi tuntutan mereka. Tuntutan itu nggak harus uang, Mas. Gue pernah ada kejadian kecelakaan, tuntutan biayain tahlilan selama 40 hari. Itu juga pernah ada. Pernah. Ya kalau perusahaannya nggak mau rugi, ya karena emang perusahaannya udah rugi ya mungkin ya mikirin. Mereka kadang suka ngejeblosin krunya ke penjara. Jadi banyak kru-kru yang kecelakaan itu sampai berbulan-bulan terkatung-katung. Kadang ada yang di-sell segala macam. Kayak gitu lah. Mas, kalau ada travel gelap dengan wayang HR menurut Mas, loh aku tuh nggak pernah musuhin travel gelap ya. Kamu pernah ngedenger aku musuhin travel gelap? Enggak. Buat aku mereka semua sama kayak aku, nyari makan di jalan.
Yang kita bahas itu sistemnya, bukan pekerjanya, bukan ownernya. Mereka semua nyari makan, biarin lah. Doain aja yang terbaik untuk mereka. Mas, saya pernah naik Rosalia dan mobil rusak di jalan dan biasanya kalau bisnya downgrade mas, yang kita operin downgrade itu kompensasinya nggak diskon, tapi tak kasih uang langsung, biasa tak bagi-bagi uang. Misalnya dari eksekutif, kok bis penggantinya masih jauh ya, perjalanannya masih jauh, bis penggantinya kok turun ke kelas patas misal, ya kadang pernah tak kembalikan 50 ribuan langsung dan nggak pakai kupon-kupon begitu, langsung tak ganti cash. Nyonya Intan Ardani, siap mbak? Kenapa di Arianto udah tahu supirnya salah masih dibela mas? Salah kalau kamu bilang masih dibela, masih diurusin. Bahasanya bukan masih dibela, masih diurusin. Semua yang terjadi sama karyawan kita di jalan, baik atau salah atau benar, itu urusannya di kantor, tapi di jalan mereka tanggung jawab kita. Jadi harus wajib diurusin kalau di Arianto. Mau mereka salah, mau mereka benar, bukan dibela bahasanya ya. Nggak ada yang membela kesalahan tuh, nggak ada. Tapi diurusin karena itu bentuknya rasa tanggung jawab perusahaan. Kan sejak awal perusahaan yang ngasih kunci ke mereka, menerima mereka kerja. Kok kita kalau ada apa-apa mau lepas tangan nyalain mereka, nggak bisa. Kamu ikut bertanggung jawab. Di situ perusahaan hadir mas, ngurusin. Soal bener atau salah itu urusannya di kantor. Oh lu salah kemarin, posisi lu salah, kejadiannya lu mutlak salah, lu keluar dari perusahaan, itu di kantor urusannya. Tapi ketika kejadian urusan di jalan ya mereka harus diurusin karena itu bentuk rasa tanggung jawab perusahaan. Paham? Jadi salah bahasanya, bukan dibela tapi diurusin. Gak ada orang mau ngebela hal yang salah. Kalau tata permanen itu bentuk pertanggungjawabannya gimana mas? Tetap ada biasanya, tergantung lah. Makanya kan tadi gue udah bilang kondisi orang itu beda-beda. Gak bisa ada standar operasionalnya, gak ada. Mas Rian, gimana caranya menangani ormas dan preman-preman di lapangan selama ini? Gue sistemnya simpel. Gue ajak diskusi, gue ajak komunikasi. Pasti ada kompensasinya. Gak mungkin kita mau menang-menangan sok jagoan gitu. Wah lu gak mau, enggak. Apalagi kalau udah urusannya perut. Pasti ada kontribusi atau bentuk sebagai bentuk kompensasi yang kita berikan atas ketidaknyamanan mereka selama ini. Kalau mau, nerima. Kalau nggak mau mas, habisin aja. Biasanya begitu. Kalau aku bahasanya istilahnya, lu mau jadi saudara gue, alhamdulillah bersyukur. Lu mau jadi musuh gue lebih suka lagi. Jadi ada kerjaan gitu. Biasanya kayak gitu.